Sahabat-sahabat Kemalasel yang terkasih, hari ini Minggu 14 Januari 2024. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 35 sampai dengan 42 dengan tema mengalami untuk menjadi murid yang sejati. Sahabat-sahabat Kemalasel yang terkasih, ada satu pepatah bahasa Latin yang mengatakan demikian: Nemo dat quod non habet. Kita tidak bisa memberikan dari apa yang tidak kita punyai. Artinya bahwa kita diajak mempunyai pengalaman hidup, mempunyai suatu kesaksian hidup, sehingga sungguh-sungguh ketika kita ingin mengikuti atau ingin melaksanakan tugas apapun juga, kita punya modal, kita punya pengalaman, dan kita punya sesuatu yang bisa diberikan. Nemo dat quod non habet. Kita tidak bisa memberikan apa yang tidak bisa kita punya. Ini menarik kalau kita melihat dalam bacaan Injil hari ini, bagaimana ketika Yohanes menunjukkan kepada muridnya, lihatlah anak domba Allah, dengan menunjuk pada Yesus. Mereka datang kepada Yesus dan mereka bertanya, Guru, di mana engkau tinggal? Yesus tidak perlu memberikan apapun juga, statement apapun juga, keterangan apapun juga. Tapi Yesus hanya mengatakan, marilah dan kamu akan melihatnya. Suatu ajakan dari Tuhan bahwa mengikuti Tuhan tidak cukup kita mendengarkan kesaksian orang. Menjadi murid tidak cukup kita belajar dari manapun juga. Tapi menjadi murid Tuhan adalah diperlukan semangat untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka kemuridan kita itu sungguh akan berakar. Kalau kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, melihat pengalaman apapun juga bersama dengan Tuhan, kualitas kemuridan kita akan semakin kuat. Maka lihat apa yang terjadi dalam bacaan Injil. Ketika Yesus mengatakan kepada dua murid Yohanes, mari dan kamu akan melihatnya. Kemudian mereka melihat betul bahwa perjumpaan, pengalaman hidup dengan Yesus memberikan kepada mereka ketenangan dan kekuatan. Dan akhirnya itulah yang mereka wartakan kepada yang lain. Andreas memberitakan kepada Simon Petrus, sehingga Simon Petrus pun kemudian tertarik untuk mengikuti Yesus. Bahkan Simon dikatakan oleh Yesus, engkaulah Kefas, batu karang yang hidup. Ini menjadi suatu kesaksian dalam hidup kita bahwa kita diajak dalam hidup kita menjadi murid itu perlu mengalami. Sebelum kita mewartakan, mengajak orang lain untuk berjumpa dengan Yesus, hendaklah kita juga punya pengalaman perjumpaan dengan Yesus. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, apa yang kita wartakan, sungguh-sungguh mempunyai kualitas, mempunyai bobot. Karena kita memberikan kesaksian dari apa yang kita punyai, perjumpaan, pengalaman dengan Tuhan. Yang kedua yang menarik adalah bahwa kita diajak, kalau kita sudah mempunyai pengalaman itu, diajak untuk mewartakan kepada orang lain. Kita harus menjadi tangan Tuhan, agar tangan Tuhan semakin panjang untuk menjangkau hati banyak orang. Kita harus menjadi mulut Tuhan, agar warta kebaikan Tuhan juga bisa dirasakan oleh banyak orang. Kita juga harus menjadi kaki-kakinya Tuhan, agar kita bisa berjalan lepas kemanapun juga, untuk mencari banyak orang, agar mereka pun juga berjumpa dengan Tuhan. Intinya adalah, mari kita pun bertanggung jawab juga atas panggilan orang lain. Kita perlu menunjukkan segala sesuatu yang baik tentang Allah kepada orang lain, agar orang lain pun tertarik dengan kita. Tapi untuk sampai ke semuanya itu, kita harus ingat bahwa kesaksian yang paling nyata, kesaksian yang paling hidup untuk diberitakan pada orang lain adalah pengalaman hidup kita sendiri bersama dengan Tuhan. Semoga dengan pengalaman seperti dua murid Yohanes yang melihat anak domba Allah, lalu kemudian mewartakan kepada yang lain, menjadi pengalaman kita. Akrabilah Tuhan, jumpailah Tuhan, dan punyalah pengalaman dengan Tuhan. Di situ hidup kemuridanmu akan berakar. Dan kalau itu terjadi, kita mudah mengajak orang lain untuk berjumpa dengan Tuhan. Semoga dengan cara ini, kita pun juga melakukan katekese yang efektif, lewat kesaksian dan juga lewat pengalaman hidup kita. Tuhan memberkati.